Halo teman-teman semua, kembali lagi di modul 5, modul tentang portofolio dan risk management ya. Kita masuk di modul 5.2 ya. 5.2 ini kita akan coba implementasikan bagaimana kita melakukan harmonisasi strategi gitu ya. Jadi di bagian sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan atau bagaimana melihat market condition, lalu kemudian kita adjust strategi mana yang bisa dimenangkan berdasarkan kondisi pasar saat itu, lalu kita atur, alokasi modalnya gitu ya. Kita udah lihat beberapa skenario yang menunjukkan bahwa ketika kita melakukan proper risk management dan proper, portfolio management itu kita bisa terhindar atau kita bisa mendapatkan, portofolio yang sehat gitu ya. Nah, di bagian ini kita akan coba implementasikan ya, gimana kita menggunakan Python untuk kita bisa melakukan, market detection ya, kondisi market, menentukan kondisi market seperti apa, kemudian mengatur secara otomatis untuk portofolio atau untuk alokasi modal secara otomatis gitu ya. Kita masuk di Python ya, di sini langkah pertama tentu kita perlu melakukan import ya, melakukan import untuk semua library yang dibutuhkan. Setelah itu kita, fetch data ya, kita fetch data, ini kita import semua library-nya, kemudian kita fetch data dari 1 Januari sampai 31 Agustus ya 2025. Dengan interval harian, kita akan dapatkan data OHLC, opening, high, low, dan close, serta volume. Kemudian kita lihat datanya sudah berhasil terfetch, kita dapat range-nya antara 76.000 sampai 123.000 ya sepanjang 8 bulan atau sejak 1 Januari sampai 30 Agustus gitu ya. Setelah kita dapat data, langkah berikutnya kita akan mendapatkan technical indicator ya. Technical indicator yang akan kita pakai yang pertama ada moving average 20, jadi kita hitung rata-rata harga closing harian di 20 hari terakhir dan di 50 hari terakhir. SMA 20 dan SMA 50 ini untuk menentukan, trending-nya gitu, trending-nya. Di bagian sebelumnya, di video 51, ya kita lihat bahwa kalau harga itu ada di atas SMA 20 dan SMA 20 ada di SMA 50, artinya harga saat itu sedang trending up. Dan sebaliknya jika harga ada di bawah SMA 20 dan SMA 20 ada di bawah SMA 50, sedang trending down. Ini akan kita gunakan untuk menentukan, eee trending dari market saat ini gitu. Yang kedua kita butuh RSI ya, RSI itu Relative Strength Index gitu. Kita cari, gain dan loss-nya, kemudian kita lakukan, pembagian antara gain dengan loss, nanti kita akan mendapatkan antara 0 sampai dengan 100 gitu ya. Ini untuk menghitung oversold dan overbought, ketika pasar sudah jenuh atau dari sisi beli atau jualnya, kita bisa mendapatkannya dari RSI gitu. Nah, yang ketiga kita butuh namanya average true range gitu. Average true range ini menghitung, seberapa jauh harga berjalan-jalan dalam satu hari gitu ya. Ketika average true range bernilai katakan $1.000 gitu ya untuk Bitcoin, artinya, pasar itu sedang harga Bitcoin itu bisa bisa berkisar antara 1.000 ke atas atau selisih 1.000 ke atas atau selisih 1.000 ke bawah gitu ya dari harga saat itu gitu. Itu yang disebut dengan average true range. Nah, cara menghitungnya kita hitung, high dan low-nya dikurangi harga hari itu, ada candle yang paling atas adalah high dan candle yang ujung di bawah adalah low, itu kita kurangi. Lalu kita hitung jarak dari high ke close, lalu low ke close gitu ya. Kemudian dicari nilai maksimalnya, apakah nilai maksimalnya di high low, high close atau low close, lalu kita lakukan rata-rata di 14 hari terakhir. Itu akan jadi satu titik ATR gitu. ATR berikutnya akan dihitung berdasarkan cara yang sama di 14 hari terakhir sebelumnya gitu. Nah, kita akan mendapatkan ATR untuk menentukan average true range ini untuk menentukan volatility ya, untuk menentukan apakah pasar saat itu sedang high volatile atau sedang biasa-biasa saja. Nah, yang ketiga, yang berikutnya ya, keempat, itu adalah 5-day momentum. 5-day momentum ini menghitung persentase perubahan harga dibandingkan dengan 5 hari terakhir. Ya, dibandingkan dengan 5 hari terakhir, persentase perubahannya seperti apa. Nah, inilah technical indicator yang kita pakai untuk kita menentukan kondisi pasar hari ini, gitu ya, menentukan kondisi pasar hari ini.
Nah, setelah langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita menerapkan fungsi ini ya, menerapkan technical indicator ini pada data pasar. Kalau ini kita mendefinisikan fungsinya, kalau yang ini kita menerapkan eee, harga yang ada pada pasar dari 1 Agustus sampai 31 Agustus, 1 Januari sampai 31 Agustus, sesuai dengan kita beri label sesuai dengan kondisi pasar yang sudah kita definisikan seperti ini. Ya, ini definisinya ya. Kita dapatkan semua data technical indikatornya. Kemudian kita cek apakah ada data yang tidak tersedia. Is NA itu artinya is not available. Jadi kalau SMA 20-nya nggak ada, atau RSI-nya kita nggak ada datanya, atau momentum 5D ini kita nggak ada datanya, artinya kita nggak punya data yang lengkap untuk memutuskan kondisi pasar saat ini. Ya, kembalikan langsung bahwa insufficient data, dan nanti akan direspon kalau insufficient itu hold untuk cash allocation-nya 100%, sementara strategi lainnya 0% gitu, ya. Ini prioritas pertama, begitu nggak ada data, that's it ya, kita nggak perlu proses lebih lanjut, langsung di-return ya, fungsinya dikembalikan. Nah, berikutnya kita akan melihat apakah ATR ini menunjukkan adanya high volatility atau enggak. Ya, dasarnya dari ATR. Dalam case ini kita menggunakan ATR 10, artinya di 10 hari terakhir kita menghitung average true range-nya, lalu kita bandingkan apakah current ATR pada hari H gitu ya, pada hari sekarang, hari ini gitu, itu rasionya 1,5 kali lebih besar dari ATR 10 hari terakhir. ATR rata-rata ATR di 10 hari terakhir. Kalau iya rasionya di atas 1,5, maka kita putuskan atau sistem ini akan memutuskan bahwa itu adalah high volatility, return high volatility. Kemudian that's it, kita putuskan nanti high volatility itu bagaimana alokasinya. Nah, kalau dia sedang nggak high volatility, maka kita cek apakah dari sisi MA difference gitu ya, MA difference itu artinya perbedaan antara MA20 itu short term ya, untuk melihat moving average, harga moving average di 20 hari terakhir dibandingkan dengan 50 hari terakhir. Kalau ternyata di 20 hari terakhir dikurangi 50 hari terakhir, itu selisihnya adalah 1%, maka kita bisa sebut itu adalah trending up. Selain itu, tentu kita perlu cek juga momentum ya, momentum 5D-nya apakah lebih besar dari 1,5%. Momentum 5D itu artinya perbedaan harga di 5 hari terakhir gitu ya. Apakah ada perbedaan 1,5% di sana? Apakah current price lebih besar dari SMA 20 dan lebih besar dari SMA 50? Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka kita bisa decide, kita bisa putuskan bahwa itu sedang dalam trending up, pasar sedang dalam trending up. Untuk downtrend-nya sebaliknya, current price kurang dari SMA 20 dan kurang dari SMA 50, kemudian MA difference-nya -1% dan momentumnya -1,5%, harga turun gitu ya. Berarti saat itu sedang trending down. Nah, untuk ranging market kita definisikan apakah ada pergerakan gitu ya, MA difference-nya 0,5% dan momentum 5D-nya ada pergerakan 1%. Kalau iya, kita sebut sebagai itu ranging gitu. Aturan-aturan ini bukan aturan-aturan yang satu-satunya cara untuk menentukan high volatility, trending up, trending down, atau ranging gitu. Tapi ini adalah satu metode gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan label pada kondisi market saat itu, ya. Tentu ada banyak cara lain gitu ya untuk kita bisa menentukan apakah itu regime dari pasar saat itu sedang seperti apa gitu. Ini adalah salah satu cara saja, ya. Nah, ketika nggak satu pun dari kriteria ini yang masuk, maka kita sebut sebagai pasar itu sedang uncertain, ya. Ketika uncertain, di bagian yang sebelumnya, eee, pasar uncertain itu alokasi kita adalah 15% untuk mean reversion atau mean reversal gitu ya, dan 15% untuk atau 20 ya, 20% untuk mean reversal dan 20% untuk greed trading. Sisanya alokasi cash gitu. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan market condition logika ya, logik untuk pendefinisian market condition itu seperti apa. Nah, lalu kita terapkan gitu. Kita terapkan ke dalam eee, data yang sudah kita dapatkan, data BTC yang sudah kita fetch gitu ya. Market condition-nya awalnya kosongkan semua ya, ini nanti untuk menyimpan di keseluruhan hari yang ada. Kemudian
mulai dari hari ke-50 gitu ya. Kenapa harinya mulai dari 50? Karena kita perlu mendapatkan data SMA 50. Nah, itu baru bisa kita dapat di hari ke-1 sampai hari ke-0 sampai hari ke-49 gitu ya. Hari ke-0 sampai 49 baru kita bisa mendapatkan SMA 50. Makanya di sini pemberian kondisi pada market itu dimulai di hari ke-50 sampai dengan hari terakhir gitu ya, untuk memastikan data itu ada gitu. Nah, eee, kondisi marketnya kita aplikasikan, kita apply-kan gitu ya, sesuai dengan detect market condition yang sudah kita buat tadi, apakah saat itu insufficient atau high volatility, atau trending up, atau trending down, atau ranging, atau uncertain. Jadi ada beberapa kondisi yang nanti akan didapatkan atau dikembalikan sesuai dengan, apa yang sudah didefinisikan gitu. Nah, lalu kita buat suatu, ini struktur data dari Python ya, namanya data frame yang berisi tanggal, harga, SMA 20, SMA 50, RSI, momentum 5D, dan ini yang penting market condition pada hari itu, pada tanggal ini gitu ya. Nah, kita jalankan, kita akan mendapatkan market condition selama 192 hari, karena 50 hari sebelumnya tanggal 1 sampai sekian 49 hari ke depannya itu kita masih belum mendapatkan SMA 50, sehingga kita tersisa hanya 192 hari yang datanya lengkap gitu ya, yang datanya lengkap. Nah, setelah kita mendefinisikan atau mendapatkan, kondisi market, maka berikutnya kita atur untuk capital allocation gitu ya. Capital allocation berdasarkan market condition gitu. Nah, allocation rule-nya ya seperti ini. Ketika satu hari itu tertandai sebagai trending up, maka alokasi untuk momentum adalah 0,6, alokasi untuk grid 0,3, alokasi untuk mean reversal 0, dan cash 10% atau 0,1. Ketika market terlabeli dengan hari itu ya, market hari itu terlabeli oleh trending down, maka momentum 0, grid 0,2, mean reversal 0,4 atau 40%, dan cash 40%. Saat market ranging, momentum 10%, grid 60%, mean reversal 20%, dan cash 10%. Saat market high volatility, momentum 0, grid 10%, mean reversal 30%, dan cash 60%. Saat market uncertain, tidak tahu arah market itu akan kemana, momentum 0, grid 15%, mean reversal 15%, dan cash 70%. Saat insufficient data, stop semuanya, tidak ada strategi yang perlu dijalankan, cash full 100%. Ya, nah, aturan-aturan alokasi ini, itu bukan aturan yang baku, ya. Teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan profil resiko masing-masing. Sesuai dengan apa yang teman-teman, suka gitu ya. Ini preferensi aja gitu. Tapi secara umum bahwa ketika pasar itu trending up, ya momentum ditinggikan gitu. Kenapa? Karena kita bisa catch profit dari kenaikan harga ini, gitu. Sementara ketika market trending down gitu, momentum kita nolkan. Kenapa? Ya nggak worth gitu ya kalau kita pasarnya trending down lalu kita berharap ada momentum yang untuk take profit ketika harga naik gitu ya. Jadi ini, logik aja gitu ya, by logic kita bisa bisa decide apakah ketika pasar ranging atau high volatility mana yang akan kita berikan, alokasi mana yang, strategi apa yang mau kita jadikan sebagai primary strategi atau secondary strategi gitu ya. Kita sudah dapat, kita jalankan, dan kita sudah berhasil untuk dari 192 hari, kita sudah bisa mendapatkan kondisi market serta alokasi untuk masing-masing. Ya. Berikutnya kita lihat summary statistiknya ya. Summary statistik untuk melihat sejauh mana dari hari-hari tersebut, berapa banyak market condition yang terdefinisikan gitu ya. Kemudian setiap kita buat dalam monthly breakdown, setiap bulannya bagaimana kondisi, mmm, marketnya. Kita lihat dari sini uncertain-nya 132 hari, ternyata 68% tuh pasar uncertain gitu ya, nggak tahu arahnya kemana gitu. Bayangkan ketika kita nggak tahu data ini, kemudian kita asal masuk dengan momentum, asal masuk dengan grid, atau asal masuk dengan, mean reversal, yang terjadi adalah potensi loss-nya akan besar gitu. Ya, kita nggak tahu pasar sedang kemana, kemudian kita langsung masuk tanpa memperhatikan, eee, kondisi market yang sebenarnya terjadi, ya potensi loss-nya akan besar gitu.
30 hari trending up, 21 hari, trending down, dan ranging 9 hari. Ini monthly breakdown-nya. Di bulan Februari ada 5 hari trending down, di bulan Maret ada 10 hari untuk trending down dan 1 hari trending up, dan seterusnya ya. Di bulan 5, bulan Mei, dan ya bulan Mei trending up cukup terdeteksi cukup banyak ya, 14 hari, uncertain 17 hari. Nah, kalau kita visualkan ya, kita visualkan hari-harinya gitu ya, untuk setiap harinya dialokasikan atau kondisi marketnya seperti apa, kita bisa buat visualisasinya berdasarkan price, kemudian visualisasi untuk kondisi marketnya gitu. Kita lihat hasilnya, bagaimana hasil dari visualisasi. Nah, ini contohnya ya, trending up ini warna hijau. Nah, ini adalah area-area di mana hari-hari ya, hari-hari di mana, pasar trending up. Kita lihat di bulan April akhir, Mei, kemudian Juni juga ada trending up, dan biru ini ranging gitu ya, pasar ranging. Dan di bulan awal tahun ya, mulai Februari, Maret, April, itu trending down itu. Nah, di momen-momen yang seperti ini kita nggak running momentum trading gitu ya. Nggak running momentum trading karena, nggak ada momen yang kuat untuk harga itu bisa tertarik gitu ya. Ini pasti alokasi momentumnya kita nolkan gitu ya. Sementara ketika pasar sudah mulai hijau seperti ini trending up, momentum trading mulai dimasukkan untuk alokasi katakan 60% gitu ya. Grid trading juga dijalankan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh, dynamic allocation ya. Di merah ini artinya momentum, ini ketika pasar hijau seperti ini, menunjukkan trending up, maka alokasi untuk momentum kita buat 60%, 60% ya. Sementara ketika pasar dalam trending down seperti ini, di awal tahun Maret, April, ini kita alokasikan di mean reversal, dan grid trading. Mean reversal dan grid trading di sini. Mean reversal lebih banyak gitu ya, alokasi modalnya 20 lawan 60 di sini. 20 lawan 40, kemudian cash-nya di 40%. Nah, seperti itu teman-teman, untuk kita bisa mengharmonisasikan strategi ya, harmonisasi strategi berdasarkan kondisi market. Kondisi market ditentukan oleh apa? Kondisi market kita buat rule-nya, kita buat aturannya, kapan pasar itu ranging, kapan pasar itu high volatility, kapan pasar itu trending up, atau kapan pasar itu trending down. Setelah kita mendapatkan kondisi, maka berikutnya adalah kita menentukan alokasi. Dan ketika kita sudah mendapatkan alokasi seperti ini, kita bisa dengan lebih yakin gitu ya, ketika kita akan masuk posisi sesuai dengan strategi masing-masing. Kita akan kembali di video 5.3, video yang terakhir untuk modul kuantitatif, portofolio dan risk management, sekaligus video terakhir untuk kuantitatif trading gitu ya. Nah, di bagian terakhir kita akan summary gitu ya, semua hal yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 5.2 ini, dan bagaimana tips dan trik untuk kita bisa menjadi kuantitatif trader yang berjalan sesuai dengan rule yang kita tetapkan. Sampai ketemu di video berikutnya.